Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-30. Dan marilah bersama-sama kita merenungkan secara lebih mendalam bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan oleh Bunda Gereja kepada kita. Hari ini ketika Yesus ditanya dan diuji, apa hukum terbesar dari semua hukum yang diberikan oleh Musa bagi bangsa Israel? Lalu jawab Yesus, hukum yang terbesar dan terutama adalah, dengarlah hai Israel, engkau harus mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua adalah engkau harus mencintai sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pesan ini sangatlah dalam dan ketika akan direfleksikan, ini menghasilkan sebuah refleksi yang berlaku sepanjang usia hidup kita. Karena ketika engkau berbicara tentang kasih, lautan dan samudera yang luas pun tak mampu menakar dan mengukur kedalaman kasih Allah itu sendiri. Oleh karena itu, untuk membahas cinta, membahas hukum yang teristimewa ini, kita harus kembali kepada hidup Kristus itu sendiri. Hidup Kristus, kehadirannya di dunia ini adalah buah dari cinta yang mendalam antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Buah kasih Allah yang bersifat kekal itulah melahirkan Kristus, Sang Allah, Sang Sabda yang menjadi manusia. Sabda yang saban hari menciptakan dunia, semesta beserta isinya. Hari ini dia hadir bersama kita sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dan Sang Immanuel rela mati menebus dosa-dosa kita semua agar kita selamat atas nama cinta itu. Oleh karena itu, secara logika, hidup kita sebagai manusia yang adalah gambar dan rupa Kristus, kita pun harus mampu memberikan cinta itu kepada Allah. Oleh sebab kita semua berasal dari Allah yang adalah kasih, kita pun harus menghargai kehidupan kita, memaknai secara mendalam kehidupan kita dengan mencintai Allah di atas segala sesuatu. Seorang sahabat pernah bertanya, apa arti kata ini? Mencintai Allah di atas segala sesuatu dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap hati? Jawaban dari seorang guru yang bijaksana, dia mengatakan demikian. Ketika engkau melihat kisah hidup para martir di zaman-zaman gereja perdana, ketika mereka diambil untuk dibunuh dan diberi makan kepada hewan-hewan buas dan dibakar dan ada yang disalibkan, di sana mereka masih mengatakan, imanku tetap tidak goyah kepada Kristus. Saya akan rela mati demi cintaku pada Kristus. Inilah arti dari kata-kata itu sendiri, bahwa cinta kita kepada Allah harus dibuktikan dengan pemberian diri yang utuh. Entah itu dalam semua akal budi kita, entah dalam pengetahuan kita, entah nyawa kita sendiri. Itulah makna seruan Yesus hari ini, bahwa kehidupan kita harus pertama-tama didasarkan atas cinta akan Allah. Pertanyaan refleksi untuk kita semua, pernahkah engkau mengingat Allah dalam kehidupanmu? Pernahkah engkau berdoa? Jangan sampai saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, jangan sampai Allah menjemput kita di saat kita tidak setia, di saat kita belum siap karena kita belum pernah mengunjungi Allah selama kehidupan kita. Doa adalah salah satu bukti kecil di mana kita berserah diri pada Allah dan mencintai Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian yang terkasih, bahwa tanpa atau kegagalan cinta kita pada Allah akan membuat kita gagal juga mencintai sesama. Ketika engkau tidak pernah memutuskan secara benar untuk mencintai Allah, bersyukur kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, engkau pun akan gagal mencintai sesama. Lihatlah dunia sekarang, peperangan terjadi di mana-mana, kerusuhan terjadi di mana-mana, kebencian terjadi di mana-mana, pembunuhan dan dendam berkembang di mana-mana. Mengapa demikian, saudara-saudariku sekalian? Karena manusia sudah mulai lupa dan mengesampingkan Allah. Orang mengutamakan hal-hal yang lain demi kesenangan hati dan budi kita. Oleh karena itu panggilan dan seruan untuk kita semua, serta peringatan yang manis untuk kita semua, bahwa menanti kedatangan Tuhan atau menunggu kematian kita, kita harus berjaga-jaga dengan mencintai Allah, meletakkan Ia sebagai pribadi yang sangat istimewa dan berada di atas segala-galanya. Mari kita rajin berdoa dan menyembah Allah saja, dan juga mari kita mencintai sesama. Buah dari cintamu pada Allah akan menghasilkan cintamu pada sesama. Engkau akan gagal mencintai sesama kalau engkau tidak mau mencintai Allahmu.
Oleh karena itu, saudara-saudari sekalianku yang terkasih, mari kita bertobat, mari kita kembali kepada Allah yang empunya kehidupan kita, yang berkuasa atas kita semua. Dia tidak melihat sebanyak apa mulutmu berbicara. Ia ingin melihat sedalam apa hatimu mencintai Dia, sedalam apa engkau berdoa dan menghargai Dia sebagai Allah yang menciptakan engkau. Dan marilah kita mencoba memupuk cinta dan persaudaraan kepada sesama sebagai buah dari cinta kita kepada Allah. Dengan demikian, kita semua pantas dipanggil dan disebut sebagai pekerja-pekerja yang kudus dalam kebun anggur Tuhan. Entah sebagai awam, entah sebagai religius, entah sebagai ayah dan ibu, entah sebagai apapun kehidupan kita dipanggil untuk menyebarkan cinta kepada sesama. Tetapi cinta itu harus didasarkan pada relasi kita yang intim dan cinta yang mendalam kepada Tuhan saja. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua.